Kyle Walker tinggalkan Manchester City untuk Burnley. Burnley berhasil mendapatkan jasa bek kanan veteran Kyle Walker dari Manchester City. Kabar ini menjadi langkah strategis bagi The Clarets dalam usaha mereka bertahan di Premier League. Walker dianggap surplus di Etihad dan kini akan menutup bab karirnya di level tertinggi dengan klub yang tengah membutuhkan pengalaman dan kepemimpinan. Bagi Man City, transfer ini memberi ruang dalam struktur gaji, sementara bagi Burnley, Walker bisa menjadi fondasi lini belakang yang dibutuhkan. Kyle Walker akan menandatangani kontrak 2 tahun di Turf Moor, menambah kualitas dan pengalaman dalam skuad asuhan Scott Parker. Keduanya pernah bermain bersama di Tottenham Hotspur antara 2011 hingga 2013, menjadikan reuni ini sebagai kolaborasi yang menjanjikan. Meski sudah berusia 35 tahun, Walker dinilai masih mampu memberikan kontribusi besar, terutama sebagai pemimpin di lini belakang Burnley. Walker mengalami penurunan performa sejak musim lalu. Ia kesulitan masuk skuad utama Manchester City dan akhirnya dipinjamkan ke AC Milan. Namun masa pinjaman itu jauh dari kata sukses. Penampilannya tak memuaskan, dan Milan memilih tidak mengaktifkan opsi pembelian permanen. Kini, Walker siap memulai babak baru bersama Burnley. Transfer ini juga diperkirakan akan menyelamatkan Man City hingga 10 juta pounds dari beban gaji dan insentif lainnya. Manchester City sendiri mulai mencari pengganti Walker dan mengincar Tino Livramento dari Newcastle United. Bek muda itu tampil menjanjikan dan bisa menjadi pesaing serius bagi Rico Lewis di posisi bek kanan. Namun, Newcastle kemungkinan tidak akan melepas Livramento dengan mudah. Kontraknya masih berlaku hingga 2028, dan The Magpies terkenal keras dalam negosiasi seperti yang mereka lakukan pada Alexander Isak. Sanksi FFP ancam Manchester City, bakal batal belanja pemain baru. Manchester City menghadapi ketidakpastian serius terkait potensi sanksi financial fair play yang hingga kini belum juga diumumkan. Mantan penasihat keuangan klub, Stefan Borson, menyebut bahwa situasi ini mulai memicu beberapa kekhawatiran di internal klub jelang musim baru 2025/26. Sidang FFP Manchester City sudah selesai, tapi belum ada putusan. Kasus dugaan pelanggaran FFP yang melibatkan juara Liga Premier Inggris tersebut telah berjalan lebih dari 2 tahun. Sidang independen terkait kasus ini telah ditutup pada akhir Desember tahun 2024. Namun, hingga awal Juli tahun 2025, belum ada keputusan resmi yang diumumkan. Potensi hukuman yang bisa dijatuhkan terhadap Manchester City mencakup pengurangan poin, embargo transfer, hingga denda finansial. Meski begitu, pengusiran dari Liga Primer dianggap sebagai opsi yang sangat tidak mungkin. Manchester City ingin kepastian sebelum musim baru dimulai. Stefan Borson menyatakan bahwa pihak Manchester City berharap keputusan akhir bisa keluar sebelum musim kompetisi 2025/26 dimulai pada Agustus mendatang. Pep Guardiola dan manajemen klub tetap bersikukuh bahwa mereka tidak bersalah, namun menyadari bahwa sanksi bisa saja diumumkan dalam waktu dekat. Borson juga menjelaskan bahwa proses penyusunan keputusan bisa memakan waktu, terutama jika panel independen memiliki agenda lain. Kita sudah memasuki periode di mana City mulai khawatir terhadap hasil keputusan ini. Mereka tentu ingin segalanya diselesaikan sebelum musim baru dimulai agar tidak mengganggu persiapan tim. Guardiola ungkap pengaruh besar Pep Legenders di Manchester City, kunci sukses baru. Josep Guardiola melayangkan pujian tinggi kepada asisten barunya, Pep Legenders, yang baru saja bergabung dengan Manchester City awal Juni ini. Menurut Guardiola, Legenders telah memberikan pengaruh yang sangat positif dalam waktu singkat. Legenders bergabung sebagai bagian dari staf pelatih City menjelang Club World Cup, setelah sebelumnya menjadi asisten Jurgen Klopp di Liverpool dan manajer Red Bull Salzburg. Pengalamannya di level atas membuatnya cepat mendapatkan kepercayaan. Guardiola menyebut bahwa ia selalu belajar dari para asisten yang pernah bekerja dengannya, dan Legenders langsung membuat kesan kuat. Guardiola menegaskan bahwa dirinya sangat bergantung pada para asisten untuk memperkaya pendekatan taktis tim.
Ia menyebut nama-nama seperti Joan Malilo, Mikel Arteta, Enzo Maresca, dan lainnya sebagai contoh kontribusi kolektif. Menurutnya, diskusi aktif dengan para asisten adalah bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Dia membuka mata saya untuk banyak hal dalam waktu singkat. Selalu saya bertanya, apa pendapat Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Latihan apa yang akan Anda rancang? Man City ingin Jack Grealish segera angkat kaki secepatnya. Karir Jack Grealish di Manchester City tampaknya sudah tak lagi bisa diselamatkan, dengan pihak klub yang kabarnya sudah menetapkan batas waktu dari penjualan pemain 29 tahun itu di bursa musim panas 2025. Grealish sempat menjadi salah satu aktor penting bagi Man City di berbagai ajang. Ia turut ambil bagian dari skuad The Citizen yang sukses merengkuh treble winners, termasuk Liga Champions pada musim 2022-23 lalu. Namun setelahnya, Grealish justru terus menghadapi masa depan yang tidak menentu di kota Manchester. Selain masalah cedera, menit bermain dari Grealish bersama Man City terus mengalami reduksi. Namanya bahkan tak dimasukkan oleh Pep Guardiola dalam skuad City di Piala Dunia Antar Klub 2025 lalu. Pencoretan itu diharapkan City bisa membuat Grealish fokus untuk mencari klub baru. Pihak City pun kini telah menyiapkan upaya baru lagi agar Grealish segera angkat kaki dari Etihad Stadium. Dilansir GVM Sport, City bahkan ingin Grealish meninggalkan skuad The Citizen sebelum mereka melakukan persiapan pramusim. Tapi perlu diingat pula, bahwa menemukan klub yang bersedia memenuhi syarat-syarat yang diinginkan City menjadi hambatan. Laporan terbaru menyatakan jika belum ada tim yang mendekati harga bandrol dari Grealish sampai sekarang. Kubu Man City kini dianggap terbuka pada sejumlah opsi pelepasan Grealish, baik secara permanen maupun pinjaman. Sementara untuk Grealish, ia masih belum punya rencana keluar dari Eropa, demi membangun lagi karirnya yang sedang menurun.